Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, nggak kerasa hari Senin. Saatnya kita mulai aktivitas. Namun terkadang tuh kita rasanya males ya kalau sudah hari Senin ini. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Saya mendapatkan servisan masuk. Jadi di depan kita ini ada HP Redmi 5 Plus. Saya terima itu dalam keadaan mati total. Bilang pemilik beberapa hari yang lalu HP ini tuh sempat jatuh ya. Sehabis jatuh itu langsung bisa nyala tapi kadang mati, nanti dinyalakan bisa lagi lalu mati ya. Jadi mati hidup dan akhirnya almarhum. Oke, untuk analisa kita cek dengan smart USB. Saya coba cas. Perhatiin, di smart USB itu hanya tertera 0,1 ampere. Displaynya pun tidak ada respon ya. Lampunya tidak nyala. Di smart USB dia hanya merespon 0,1 ampere. Artinya ini mesin almarhum guys. Jadi sudah almarhum total. Oke, kita akan coba langsung bongkar saja ya HP-nya. Ya, ini saya buka untuk bagian SIM tray-nya. Lalu kita akan buka bagian back cover-nya ya. Ya, ini untuk di Redmi 5 Plus. Ini untuk back cover-nya lumayan kualitasnya atau build quality-nya ya tidak plastik ya, tapi campuran lah, seperti aluminium. Oke, ini sudah saya buka. Dan wow, saya melihat untuk bagian mesin itu tutup bagian atau kaleng penutup IC itu sudah pada nggak ada. Artinya HP ini tuh pernah diservis ya. Oke, ini masih ada kayak apa ya, sisa fluk ya. Ya, saya akan buka konektor-konektor dan ini fingerprintnya. Lalu kita buka untuk konektor LCD, baterai, dan kita akan coba pastiin dulu baterainya ya. Seperti biasa ya, untuk analisa awal kita mesti amanin dulu baterainya. Kita pastiin bagus atau tidak. Ya, saya cek di tegangan multitester digital 20 ya. Lalu kita sambungkan positif dan negatif. Wow, ternyata keluar guys 3,7. Ini artinya baterainya normal ya. 3,7 tuh sudah ada isinya baterainya. Tapi ya memang mesinnya almarhum guys. Oke, kita akan menuju ke bagian mesin ya. Kita akan bongkar mesin sambil lihat dulu spesifikasinya. Ini adalah Xiaomi Redmi 5 Plus. Displaynya itu hampir 6 inch ya, 5,9. Kameranya 12 megapiksel. Untuk RAM-nya ada versi 3 dan 4. Baterainya 4000 mAh. Lalu HP ini dirilis tahun 2018 dan tipe LCD-nya IPS ya. Lalu chipsetnya menggunakan Qualcomm. Untuk versi internal storage-nya itu ada yang versi 32, 64 dan RAM-nya 3 GB ya. Namun ada yang versi 4 GB. Ya, ini sudah terbuka untuk di bagian mesinnya. Saya melihat semua penutup kaleng itu sudah terbuka ya. Saya tidak tahu pasti ya, ini dulu pernah diservis kerusakannya apa ataupun memang HP ini sudah pernah diservis sebelumnya. Ya, saya juga melihat untuk di titik test point VBAT itu juga sudah ada timah. Berarti sudah pernah diservis, ini fix ya. Jadi
Apa fungsinya? Kita lihat titik VBAT, tujuannya untuk cek dengan power supply. Karena kita akan coba solder dengan timah gulung ya. Lalu nanti kita sambungkan dengan power supply, lalu kita analisa lagi. Di bagian awal kita sudah analisa dengan smart USB. Namun hasil analisa dengan smart USB itu kurang akurat ya. Kita tidak tahu jenis kerusakannya apa. Nah, untuk mengakuratkan analisa kita mesti cek dengan power supply. Ya, ini sudah saya bikin ini kawat buat jemperan buat kabel prop power supply di jalur VBAT atau positifnya. Lalu yang negatif bisa ditempelin di kaleng ataupun jepit seperti ini. Di bagian kuningan juga bisa ya. Lalu saya akan tekan tombol power dan lihat jarum ampernya. Oke, saat saya tekan tombol power, jarum ampere menunjukkan di 0,06 ampere. Perhatiin, 0,06 ampere, tapi saat saya lepas tombol power dia juga turun. Analisanya ini IC power lemah. IC power tidak mau mengangkat hingga ke bagian CPU. Oke, itulah analisa melalui power supply. Jadi kita lebih jelas ya untuk ngecek sebetulnya kerusakan di mana. Ya, ini kita dapati hasilnya itu IC power bermasalah. Lalu saya akan pastiin ini kode atau serinya itu PM8953OVV. Nah, untuk versi ini harganya ada yang murah, ada yang mahal ya. Ada yang harga 43, lalu ada harga 93. Lalu lokasi ciri-ciri IC power biasanya ada induktor seperti ini. Kotak-kotak ya, warna coklat ataupun kuning. Pokoknya IC yang banyak kutu-kutu atau pasukannya itu biasanya IC power. Nah, kalau dia chipset Qualcomm biasanya ada kode PM. Kalau chipset Mediatek ada kode MT. Oke, kita akan copot IC powernya. Karena sudah kita analisa dengan power supply, dia tidak mau ngangkat. Dan jika kita runut kronologinya itu disebabkan karena jatuh. Awalnya, jadi jatuh itu bisa mempengaruhi presisi IC. Nah, ini kita akan lakukan metode rehot. Namun saya akan gagalkan metode rehot, saya akan lakukan metode rebal. Karena mungkin selama ini saya sering rehot tapi jarang melakukan rebal. Kali ini saya akan gunakan teknik rebal. Nah, ini dengan cara dicopot dulu IC powernya. Nah, teknik rebal itu apa? Rebal itu kita angkat IC, cetak kakinya, lalu pasang kembali. Itu namanya teknik rebal. Sebetulnya nggak beda jauh dengan rehot ya, atau dipanasin. Namun itu sudah sering saya lakukan. Kali ini saya coba iseng-iseng berhadiah. Tanpa mengganti IC saya akan lakukan rehot. Mengapa saya tidak langsung ganti IC? Karena analisa di power supply dia mampu ngangkat tapi lemah ya. Nah, itu biasanya faktor terbesarnya itu kaki yang ada di bawah IC itu tidak connect dengan baik. Karena efek dari jatuh. Ya, ini sudah terangkat ya IC-nya. Lalu saya akan bersihkan dengan solder seperti ini. Saya akan ratakan ya. Karena nantinya kita akan cetak kaki yang ada di IC-nya. Ya, ini sudah saya bersihkan lalu saya ratakan ya kakinya. Lalu kita akan coba pastiin apakah ada kaki yang terangkat. Jika ada kaki yang terangkat atau lepas ya pinnya, berarti kita mesti ganti IC powernya. Namun jika kakinya aman, ya kita lanjut ke cetak IC-nya atau kakinya. Ya, saya perhatiin untuk di kaki-kaki aman ya, tanpa ada yang rontok untuk pinnya. Jadi kita mesti pastiin tuh kakinya tuh aman atau tidak, ada yang terlepas atau tidak. Karena biasanya faktor kita itu nyopot IC dia bisa terlepas.
Namun jika IC-nya itu tanpa dilem biasanya aman ya. Terlepas itu biasanya karena faktor dilem. Nah ini berhubung tidak dilem ya aman kakinya. Ya ini saya akan lakukan cetak ulang atau teknik rebel ya. Biasa disebut ACP. Metode ACP itu angkat, cetak, pasang. Nah ini saya menggunakan plat cetak kakinya itu yang universal. Buat sobat semua yang pemula bisa nyari di toko online. Banyak ya. Cari saja yang universal. Fungsinya atau kegunaannya lebih fleksibel ya. Di kadang tuh untuk IC yang susah kita bisa nyetak dengan universal. Namun yang lebih disarankan ya itu yang sesuai dengan serinya ya. Biasanya ada cetak kaki yang sesuai dengan kode atau serinya. Ya, untuk di universal kita mesti coba satu-satu lubangnya mana yang pas. Itu ditandai dengan cara kita taruh IC-nya. Jika dia tidak lari berarti sudah pas. Kita tinggal solasi kertas ya, kita tinggal kencangkan seperti ini. Lalu kita siapkan untuk di timah cair ya, bukan cair, timah pasta ya. Jadi semacam semen lah istilahnya, kalau bangunan tuh semen ya, mirip warnanya juga mirip semen. Jadi timah pastanya seperti ini, kita julitkan dengan tangan juga bisa sampai dia itu rata ya. Lalu kita tembak dengan blower. Nah untuk blower ini setelan anginnya itu jangan terlalu kencang ya, 1 atau 1,5 juga bisa. Lalu panasnya jangan terlalu panas, hangat saja. Jadi yang penting pelan-pelan hangat sampai dia terbentuk kakinya ya, terkeluar kaki-kakinya. Lalu setelah itu ya kita lepas kembali. Jadi prosesnya untuk cetak kaki IC itu sebetulnya konsepnya blower jangan terlalu panas. Jika terlalu panas dia akan ngelembung ya, jadi cetakannya nggak sempurna. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita bersihkan ya dengan cairan cleaner atau thinner. Lalu akan saya pastiin dengan cara lihat secara pasti ya, apakah kaki yang sudah kita cetak itu sudah sempurna. Kita mesti cek dulu. Ya ini kelihatannya semua aman ya, kaki sudah aman, tercetak dengan bagus dan siap untuk kita akan pasangkan ya. Jadi ini berlaku untuk di semua cetak kaki IC ya, baik CPU, lalu MMC ataupun IC. Jadi bisa menggunakan universal plat ya. Ya ini kita tinggal ratakan untuk di bagian mesin. Kalau IC sudah, kita tinggal ke mesin. Untuk di bagian mesin, saat kita angkat IC itu kan ada pin ya yang ada di PCB, kita ratakan. Tujuannya supaya timah bawaan pabrik itu kesedot ya. Karena jika kita tidak beginikan itu akan susah pemasangannya. Nah, mungkin ada yang sering mengalami ya, saat pembersihan seperti ini tuh airnya saking kerasnya itu malah nyatu semua kakinya. Nah, solusinya bagaimana? Itu bantu dengan tembak blower ya, lalu disolder. Otomatis dia akan terpisah dan rapi. Ya ini sudah, saya rasa sudah cukup ya. Lalu kita tinggal pasang. Ya ini sudah aman, kakinya sudah rata. Jadi kalau tidak kita ratakan, timah bahan pabrik itu sangat susah untuk lengket ya, karena dia keras. Build quality-nya berbeda dengan timah-timah yang akan kita kasih di solderan ya. Kayak timah mekanik itu lebih lunak, jadi ya lebih gampang ya saat kita masang IC-nya. Oke, ini sudah siap kita pasang. Yang perlu diperhatiin itu jangan sampai kebalik. Caranya adalah sebelumnya difoto dulu ya, ataupun sesuaikan dengan kakinya. Jadi pola kaki itu kita sesuaikan. Nah kita harus pastiin dulu dia posisi sudah betul ya.
presisi, jangan sampai menceng atau jangan sampai nggak pas, karena itu bisa konslet ya. Ya, tembak dulu dengan blower, jika dirasa dia sudah kuat tambahin fluk lalu tembak kembali. Yaitu proses pemasangan IC, baik IC power, CPU ataupun MMC ya, sama. Tembak saja pertama sebentar, lalu dirasa dia sudah nyatu tambahin fluk lalu blower kembali. Nah, setelah seperti ini ya bisa kita sambil goyang dengan pinset ya. Ya, ini sudah kelar. Jadi untuk pemasangan tidak perlu lama ya untuk blowernya, karena yang kita gunakan kan tadi timah cetakan yang lunak ya. Ya, ini sudah selesai ya, tinggal kita dinginkan lalu kita bersihkan ya. Pastiin tunggu dingin ya. Setelah kita pastiin dia dingin, lalu bersihkan dengan thinner sisa fluknya. Nah, ini alhamdulillah sudah terpasang. Lalu kita akan cek ya, apakah konslet atau tidak. Ini wajib ya, setelah kita pasang IC, pastiin konslet tidak. Untuk ceknya itu di konektor baterainya ya. Alhamdulillah ya, tanpa ada bergerak. Jadi ini aman, tidak konslet. Jika normalnya dia bergerak begini, jika dibalik itu jangan bergerak. Itu artinya tidak konslet ya. Ya, tinggal kita rakit kembali ya. Namun pertanyaannya, apakah ini berhasil? Karena kita kan tidak ganti IC ya, kita hanya ACP atau angkat cetak pasang. Jika ini nggak berhasil ya, kita mesti beli lagi IC-nya, kita ganti ya dengan yang baru. Namun untuk mempertimbangkan, untuk mempertahankan IC yang original, itu kita bisa lakukan metode ACP. Namun di sini yang perlu digarisbawahi, kondisi IC jangan sampai konslet ya. Itu bisa dilakukan rebal. Jika konslet itu tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ya. Aduh, mudah-mudahan berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, muncul logo Mi guys. Wow, amazing. Langsung nyala dia. Alhamdulillah. Nah, itu pergerakan untuk di ampernya sudah bergerak ya. Jadi berbeda jauh dengan di awal tadi. Jadi awal tadi itu hanya 0,1. Nah, ini saat kita cas dia langsung nyala smart USB-nya. Alhamdulillah, mantap jiwa, mempesona. Ya. Jadi memang ini pesan moral ya untuk teknisi pemula. Jangan ragu, jangan bimbang. Jika ditemui kasus selama IC power tidak konslet, coba ACP dulu. Angkat cetak pasang atau rebal. Sebelumnya coba rehot dulu lah ya, rehot. Jika nggak mau ACP. Jika tetap nggak mau ya ganti IC powernya. Pertimbangannya, bagus mana antara rebal dengan ganti IC power. Itu menurut pengalaman selama ini ya, yang kualitasnya bagus ya rebal ya, karena dia masih menggunakan IC originalnya. Namun dengan syarat saat kita cek power supply IC tidak konslet. Nah, tadi kan tidak konslet ya, jadi IC itu aman. Dia hanya tidak mampu meneruskan ke CPU. Dia hanya 0,06 lalu turun. Nah, pertanyaannya, IC power yang konslet itu seperti apa? Ya, seperti kasus-kasus sebelumnya kayak di Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Itu kan sebelum ditekan dia sudah ngangkat lah. Jarumnya kan sudah ngangkat ya. Itu konslet. Alhamdulillah, ini berarti cuan guys. Ya, saya sengaja untuk kali ini metodenya bukan rehot ya. Kemungkinan besar kalau tadi kita lakukan rehot itu kayaknya sih berhasil ya. Karena ini kan kronologinya jatuh. Biasanya efek jatuh tuh memang bisa mengakibatkan kaki yang ada di IC itu sudah ya bermasalah ya. Bisa dia retak ataupun nggak terkonek dengan baik. Nah, karena saya sering lakukan rehot, saya kali ini memberikan metode rebal. Dan mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Ya walaupun mungkin terlalu cepat atau bagaimana, saya mengharapkan untuk teknisi pemula bisa lakukan metode rebel untuk terus berlatih dan mudah-mudahan selalu diberi kemudahan ya saat berlatih, saat menangani kasus. Dan ya ini sudah kelar dan Redmi 5 Plus ya, saya pikir apa Redmi 5 Pro ya tadinya. Oke, ini sudah selesai. Saya akan cek kamera dulu ya, karena tadi kan kita copot semua kamera. Narsis lagi nih. Oke, kamera oke ya, tidak masalah. Lalu ini adalah Redmi 5 Plus, internalnya 64 ya. Dan untuk RAM-nya sih kelihatannya yang RAM 3 ini. Oke, kita akan coba pastiin ya untuk pengecasan apakah dia nambah. Jadi kita mesti fixkan dulu ya. Ya, ini di angka 30% ya. Ya mudah-mudahan sih nambah ya. Ya cukuplah satu batang rokok. Oke guys, ini nggak nyampe satu batang ini. Sudah nambah 2%. Alhamdulillah ya. Jadi fix ya, HP ini sudah ready. Oh ya belum, saya belum cek dengan kartu ya. Oke, saya coba cek dengan kartu. Jadi teknik rebel itu bisa digunakan untuk IC power, CPU ya, CPU yang sering digunakan ya. Namun CPU ini agak lumayan ribet, tingkat keberhasilannya itu ya 50-50 ya, karena CPU itu bidang IC-nya kan lumayan besar dan kaki-kakinya itu lumayan banyak ya. Nah, itu tingkat anunya nggak begitu ya 50-50 lah ya, tingkat keberhasilannya. Ya alhamdulillah ya, sinyal aman dan untuk 4G juga aman. Wah ini cuan ya. Ini kira-kira berapa ongkosnya? Apakah sama dengan ganti IC power? Sama guys. Lah kok bisa sama? Karena ini kita mempertahankan IC power yang original, itu lebih bagus ya kualitasnya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bye bye. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I